one touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nanatari dari kelompok 12, ingin menjelaskan PPT yang kami buat tentang Arduino Uno dan Yopi. Apa itu Arduino Uno? Papan mikrocontroller untuk belajar dan prototyping. Arduino Uno adalah papan mikrocontroller berbasis Atmega 328P yang sangat populer untuk belajar elektronik dan prototyping. Berfungsi sebagai otak dalam berbagai proyek ID elektronik. Arduino Uno memungkinkan Anda membaca sensor, mengontrol LED, motor, dan komponen lainnya dengan mudah. Komponen utama Arduino Uno: mikrocontroller Atmega 328P sebagai pusat pengendali utama, dilengkapi 14 pin digital I/O, di mana 6 pin mendukung PMW untuk kontrol analog, pin input atau output, 6 pin analog input A0 sampai dengan A5 untuk membaca sensor, port USB tipe B untuk pemrograman dan komunikasi serial dengan komputer. Power indicator, regulator tegangan dengan konektor power eksternal 7-12 V, LED indikator daya, dan LED built-in pada pin 13 untuk testing. Sertifikat teknis Arduino Uno. Rangkuman spesifik teknis utama dalam poin-poin itu ada 3, yaitu microcontroller dan memori Atmega 328P dengan clock space 16 MHz. Z, memori 32 KB, flash untuk program 2 KB, RAM untuk data runtime, dan 1 KB EEPROM untuk penyimpanan permanen. Kedua, tegangan dan power. Tegangan operasi 5 V, tegangan input disarankan 2 sampai dengan 12 V, batasnya 6 sampai 20 V. Arus DC per pin 1 I/O 20 mA, arus DC untuk pin 3.3 V sampai dengan 50 mH. Yang terakhir, pin I/O dan komunikasi. 14 poin digital I/O, 6 mendukung PMW, 6 pin analog input, A0 sampai dengan A5, komunikasi USB untuk upload program serial UART, SPI, dan 12 chip. Cara kerja Arduino Uno. Alur kerja sederhana: input, processing, output, lalu update program. Program ditulis di Arduino ID, kemudian di-upload ke mikrocontroller Atmega 328P melalui kabel USB. Proses ini memindahkan kode ke memori flash Arduino. Baca input sensor. Arduino membaca data dari sensor melalui pin analog A0 sampai dengan A5 atau digital 0 sampai 13. Data ini diproses oleh mikrocontroller untuk mengambil keputusan. Kendalikan output. Berdasarkan data input, Arduino mengendalikan komponen output seperti LED, motor, buzzer, atau relay melalui pin digital. Komunikasi serial via USB memungkinkan debug pemrograman Arduino. Arduino ID software gratis dan mudah.
Arduino IDE adalah lingkungan pengembangan terintegrasi yang gratis dan user-friendly untuk menulis, mengompilasi, dan menghapus kode ke Arduino. Software ini tersedia untuk Windows, Mac, dan Linux dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif. Struktur kode utamanya itu start, fungsi inisialisasi yang berjalan sekali saat Arduino dinyalakan. Lalu yang kedua, loop, fungsi utama yang berjalan berulang terus-menerus. Lalu yang ketiga, bahasa C atau C++ dengan fungsi khusus Arduino seperti digital Y dan analog rate. Lalu apa itu WOPI? Platform simulasi Arduino berbasis web. WOPI adalah simulasi online yang memungkinkan Anda menjalankan proyek Arduino langsung di browser tanpa memerlukan perangkat keras fisik, ideal untuk belajar eksperimen dan prototyping dengan cepat, akses gratis dan mudah. Keunggulan WOPI gratis dan berbasis web, tidak perlu instalasi library komponen lengkap, simulasi real-time, mudah dilakukan. Lalu memulai dan menggunakan WOPI. Tutorialnya, yang pertama buka situs wopi.com di browser Anda, lalu pilih template Arduino Uno dari daftar proyek. Terus yang ketiga, antarmuka editor akan terbuka dengan papan Arduino virtual siap digunakan. Lalu tambahkan komponen seperti LED 16x2, DHT22, VCC, simbol, GND simbol, relay modul Arduino Uno, LED buzzer, running test. Lalu hubungkan komponen menggunakan kabel virtual dengan klik dan drag. Habis itu tulis kode dan jalankan simulasi langsung ke browser. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya saya 12 di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan hasil kalkulasi kami. Saya akan menjelaskan beberapa tentang saya dan codingannya. Saya akan sedikit menjelaskan codingannya di sini. Dari bagian di atas, di kode ada beberapa input. Yang pertama itu ada input yang Parola. Di sini gunanya itu untuk kontrol teks berjalan atau scrolling pada LED matrix. Lalu yang kedua di sini ada MDMax 2. Itu gunanya sebagai driver hardware untuk LED matrix. Lalu yang di sini ada ketiga SPI. Itu gunanya untuk standar Arduino untuk komunikasi. Lalu di sini ada DHT, itu untuk membaca sensor. Yang keempat, yang kelima ada wire, sama aja itu standar Arduino untuk berkomunikasi. Lalu ada liquid crystal, itu untuk kontrol ICD yang terhubung melalui I12C. Ini beberapa codingannya yang sudah di sini bisa kita lihat ada di kode 68 kita bisa ganti teksnya dengan nama kita yang akan muncul di running text di sini. Di sini ada beberapa rangkaian, ada beberapa komponen yang sudah kami rangkai. Yang pertama itu ada DHT. DHT itu gunanya untuk sensor untuk mengukur suhu dan kelembaban digital. Lalu ada LCD.
LCD di sini gunanya untuk menampilkan data visual seperti suhu dan kelembapan. Lalu ada Arduino-nya. Arduino itu papan microcontroller source yang berguna sebagai otak. Otak proyeknya itu ada di Arduino Uno. Di sini ada relay. Relay itu gunanya untuk mengendalikan sirkuit. Lalu ada running text, menampilkan karakter atau gambar pola berjalan. Ini yang seperti saya jelaskan tadi, kita bisa menggantikan namanya di sini dan akan muncul di running text tersebut. Lalu ada LED. LED itu pemancar cahaya sebagai indikator visual. Lalu ada buzzer. Buzzer indikator suara untuk satu-satu peringatan. Ini buzzer. Dan ada FCC. Itu simbol tegangan positif sedang. Dan di sini ada kabel jumper. Kabel jumper itu gunanya untuk sebagai media penghubung untuk menyalurkan daya dan sinyal antara komponen elektronik adalah suatu rangkaian. Ini kabel jumper yang sudah terhubung di beberapa rangkaiannya. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan rangkaian yang sudah saya buat. Ini sudah menyala. Kita ganti suhunya jadi di bawah 30. Otomatis lampu LED ini akan mati dan relay akan buzzer tidak menyala. Kalau kita ganti suhunya, temperaturnya di atas 30, kita coba di 36, otomatis LED akan menyala dan relay pun akan menyala. Jadi, jika suatu suhu di atas 30, ruangan dianggap panas sehingga relay atau saklar kipas itu lampu LED otomatis menyala. Di sini menyala karena suhu di atas 30. Jika suhu di bawah 30, kita ganti. Misalkan 9, otomatis suhu ruangan dianggap dingin dan lampu otomatis akan mati. Jadi lampu akan mati, LED mati, dan relay pun mati. Jadi ini rangkaiannya yang sudah saya buat. Dan kesimpulannya itu praktik ini menunjukkan bahwa rangkaian pendeteksi suhu dan kelembapan berbasis Arduino Uno dan Samsung DHT22 dapat bekerja secara efektif untuk memantau kondisi ruangan. Data sensor ditampilkan secara real-time melalui LCD, sementara LED dan buzzer berfungsi sebagai sistem peringatan saat suhu melampaui batas 35 Celcius. Penambahan matris memberikan fleksibilitas visual untuk menampilkan sistem berjalan melalui simulasi di workflow. Sistem ini terbukti mudah dipahami, efisien, dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi yang lebih kompleks. Mungkin itu saja penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.